Hadirin yang saya hormati, rekan-rekan media, serta seluruh masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya merasa perlu menyampaikan sebuah keprihatinan yang serius dan mendalam mengenai kondisi geopolitik global saat ini. Dunia sedang berada pada fase risiko tinggi konflik regional di berbagai belahan kawasan, yang secara kumulatif berpotensi memicu konflik berskala lebih besar, bahkan global. Sejarah telah mengajarkan kepada kita satu pelajaran penting, bahwa perang besar jarang dimulai dari satu peristiwa tunggal, melainkan dari rangkaian kepentingan strategis, aliansi, dan kesalahan perhitungan yang saling berkelindan. Dinamika global hari ini, menurut saya, menunjukkan pola yang sangat mirip dengan mekanisme yang memicu konflik besar di abad ke-20, ketika eskalasi terjadi secara tidak terduga, dan pada akhirnya tidak dapat dibalikkan. Peta konflik global. Dalam membaca situasi dunia saat ini, saya tidak melihat konflik secara terpisah, melainkan sebagai interaksi antar aktor utama internasional. Pertama, Amerika Serikat, yang berpotensi terjebak dalam konflik berkepanjangan yang justru dapat melampaui kendali strategisnya sendiri. Kedua, Iran dan Israel, dengan motivasi politik, ideologis, dan strategis yang saling bersilangan, serta berisiko menyeret negara-negara besar lainnya ke dalam pusaran konflik yang lebih luas. Ketiga, kekuatan global lainnya, termasuk negara-negara Eropa dan sekutu-sekutunya, yang terikat oleh komitmen aliansi militer maupun kepentingan ekonomi global. Eskalasi ini bukanlah sekadar kumpulan peristiwa acak. Ia adalah hasil interaksi strategi, persepsi ancaman, dan kepentingan nasional yang saling mempengaruhi dan memperbesar risiko konflik. Tanda-tanda reaksi berantai. Kita perlu waspada terhadap apa yang saya sebut sebagai reaksi berantai. Sejarah Perang Dunia menunjukkan bahwa ketika reaksi semacam ini telah dimulai, upaya untuk menghentikannya menjadi sangat sulit. Kesalahan perhitungan strategis, overestimasi kekuatan sendiri, serta underestimasi kemampuan dan respons lawan, seringkali menciptakan momentum konflik yang bergerak di luar kendali rasional para pengambil keputusan. Beberapa peristiwa geopolitik terbaru, terutama di Timur Tengah dan persaingan kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik, dapat dilihat sebagai konfirmasi parsial atas pola risiko ini. Dampak terhadap ekonomi dan keuangan publik. Hadirin sekalian, kesadaran terhadap situasi global ini tidak bisa dilepaskan dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Kita melihat kenaikan harga emas, penurunan nilai kripto, serta fluktuasi tajam pasar saham. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian global dan pergeseran perilaku investor menuju aset yang dianggap lebih aman. Namun saya ingin mengingatkan secara khusus, kita juga perlu mewaspadai perilaku yang saya sebut sebagai emas digital, yakni instrumen-instrumen keuangan berbasis teknologi yang dipersepsikan aman, tetapi pada kenyataannya sangat rentan terhadap gejolak global dan sentimen pasar. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat luas, untuk bersikap lebih waspada, rasional, dan tidak reaktif dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks ini. Kewaspadaan bukanlah ketakutan. Kewaspadaan adalah bentuk tanggung jawab kolektif agar bangsa ini tetap kokoh, berdaulat, dan mampu melindungi kepentingan rakyatnya di tengah dunia yang sedang bergerak menuju ketidakpastian. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi bangsa dan negara kita.